Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Wah, beri salam kiri kanan saudara. Saudara jangan tegang. Haleluya. Nanti sebentar kesaksiannya saya akan panggil. Yang pertama, semua yang berambut pirang akan mempersembahkan puji-pujian, saudara ya. Yang kedua, yang bulu mata extension. Saudara, yang ketiga yang capatu baru. Saudara ya, hari ini kita dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita buka firman Allah di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala kita akan baca secara bergantian. Ya, yang mau masuk silakan masuk. Pintu anugerah masih terus terbuka di hari Natal. Puji Tuhan, kita baca bergantian. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Sama-sama 22-3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hari ini di Natal ini saya ingin memperlihatkan dan memberitakan kepada saudara jantung daripada Natal, pusat daripada Natal, fokus daripada Natal. Fokus daripada Natal bukan gembala-gembala. Fokus daripada Natal bukan orang Majus. Fokus daripada Natal apalagi bukan Raja Herodes. Tapi fokus dari Natal adalah ayat 10 dan ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan, ada berita kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Fokus dan jantung daripada Natal ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Oh, saudara, Alkitab bilang dalam ayat 10, ada berita penting, aku memberitakan kepadamu. Itu tidak hanya dikatakan oleh satu malaikat, tapi saudara, sejumlah besar tentara sorga mengatakan, saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama, apa itu Natal? Natal sedang menetapkan dan menggenapkan kepada saya dan saudara bahwa jangan takut. Ada kesukaan besar, ada berita besar, ada berita sukacita, ada berita sukacita, ada berita joy, ada berita sukacita. Apa itu? Yesus Kristus Tuhan menyertaimu. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan. Saya mau katakan apapun yang menimpa kita, oh, yang berkuasa di bawah kolong langit ini adalah Tuhan. Oh, semua persoalan saudara adalah persoalan biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bilang kiri kanan, jangan takut, ada Tuhan. Amin. Ini penting saudara.
Ini penting. Tuhan itulah namanya. Aku Tuhan akan tinggal di tengah-tengah kamu, kata firman Allah. Aku akan menyertai kamu dan kamu tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena aku Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Alkitab berkata, seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, yang artinya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Saudara, Maria dan Yusuf untuk menggenapkan kehendak Allah. Hari itu saudara, Maria sedang hamil besar. Kenapa? Alkitab mengatakan begitu tiba di Bethlehem, langsung lahir itu anak. Dan mereka harus menempuh perjalanan. Di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2, tiba-tiba ada sensus dari Kaisar Agustus. Ada sensus saudara yang mengatakan, yang memerintahkan semua orang Bethlehem harus pergi ke Bethlehem. Hari itu dia di Nazaret, contoh. Ya saudara, Yusuf orang Siau. Ya, ada tinggal di Bitung. Orang apa? Asal mana? Siau, marka KTP Bitung. Nah itu Yusuf KTP Nazaret. Tapi harus pulang kampung, pulang Siau. Pulang apa saudara? Pulang Bethlehem. Berapa lama jauhnya? Kira-kira perjalanan 7 hari. Kalau cepat, kalau lama, di atas 7 hari. Sementara saudara, saya mencari tahu, ternyata saudara perjalanan dari Nazaret karena sensus ini menuju Bethlehem, saudara melewati sungai Yordan, melewati bukit-bukit terjal, melewati gunung-gunung, naik gunung, turun lembah, melewati bukit-bukit terjal, menyeberangi sungai. Masalahnya, saudara, Maria sedang hamil besar. Tentu naik keledai atau naik unta. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan saudara yang tidak enak. Untuk apa? Yesus harus lahir di Bethlehem. Tuhan pakai Kaisar Agustus. Saudara, perintah yang dia buat sebenarnya untuk menggenapkan kitab Mika. Bahkan, hai Bethlehem di tanah Efrata, daripadamu akan lahir seorang pemimpin. Dia tidak pernah tahu, dia raja besar, Kaisar Agustus bergeral yang ditinggikan. Saudara tahu, bahkan Kaisar Agustus yang paling ditakuti, Allah bisa pakai hidupnya. Oh, dia tidak tahu apa yang dia perintahkan adalah nubuatan firman. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Saudara jangan takut apapun. Tuhan bisa intervensi. Apa itu intervensi? Campur tangan dalam hidupmu. Di Natal ini Tuhan seperti, saudara, ketika kita berdoa pada minggu ini, Tuhan berkata, "Nak, aku Tuhan." Iya Tuhan, orang sudah tahu Tuhan. Engkau belum tahu dengan jelas. Aku Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu. Aku Tuhan yang memegang kendali atas seluruh dunia. Bahkan raja-raja ada di tanganku. Apa yang engkau takutkan saudara? Ada tangan Allah. Saudara, di tengah perjalanan iman, keadaan yang tidak enak, Maria dan Yusuf tetap berjalan untuk menggenapi firman. Mereka tidak tahu kesusahan mereka sebenarnya menggenapkan kehendak Allah. Saudara, perjalanan melewati sungai Yordan, bukit-bukit terjal. Saudara bayangkan orang hamil besar, melewati gunung-gunung, melewati sungai Yordan. Begitu sampai di Bethlehem, tidak ada tempat menginap. Bukankah ini saudara melakukan firman? Bukankah ini perjalanan iman? Bukankah ini saudara, hari-hari ini saudara, kita seringkali berkata, bukankah aku ikut Tuhan? Tapi kenapa semua terjadi seperti ini? Bukankah Maria dan Yusuf sedang mengandung bayi Yesus? Bukankah mereka sedang pergi ke Bethlehem? Karena Bethlehem, rumah roti, Yesus Kristus roti hidup, harus lahir di roti hidup. Akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa memakan aku tidak akan binasa. Saudara, dalam pengiringan mereka dengan Tuhan, ternyata tidak semulus. Begitu banyak tantangan. Tetapi Maria dan Yusuf tidak pernah mengeluh. Begitu sampai di Bethlehem, ternyata tempat penginapan full book. Satu kali ada 2 anak sekolah minggu bikin drama. Kemudian dicarilah siapa yang memerankan Yusuf. Terpilihlah seorang anak yang sangat baik, namanya Oni. Ada seorang anak nakal namanya Doni. Doni mau dia jadi Yusuf. Tapi menurut rapat sekolah minggu, "Nak,
jadi anak bayi-bayi dulu baru perankan Yusuf. Jadi kita apa dengan enci? Ngana pemilik penginapan. Ya, pemilik penginapan bilang begini, "Nggak ada, full." Ya, tapi dia anak nakal memang. Tapi dia ingin jadi Yusuf. Tapi menurut enci-enci dia tidak layak untuk jadi Yusuf. Maka jadilah dia pemilik penginapan. Ya, anak yang baik ini jadi Yusuf. Begitu Yusuf dan Maria sampai di pemilik penginapan, tiba-tiba kami mau menginap. Istri saya mau melahirkan, tiba-tiba anak yang nakal ini usil. Dia bilang, "Oh, banyak tempat. Silakan. Guru-guru sekolah minggu." Bukan begitu tadi Alkitab. Dia bilang, "Baru ngeni rasa. Siapa suruh ngeni nak sejadi pak kita Yusuf." Dia marah. Dia begitu banyak orang. Dia bilang, banyak tempat encis. Ya, saudara ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itulah serba-serbi Natal. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah di pemilik penginapan itu berkata, tidak ada tempat. Belum berakhir penderitaan menggenapkan firman Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Akhirnya ada kandang. Di palungan bayi itu lahir. Maria tidak pernah mengeluh. Saya berdoa hari-hari ini, karena kita melakukan firman bukan berarti semuanya akan lancar. Akan ada tantangan, akan ada pengujian, akan ada pencobaan untuk melihat sikap hati saya dan saudara. Di Natal ini Tuhan sedang berpesan, "Nak, jalani segala sesuatu dengan ucap syukur kepada Tuhan." Oh saudara, tapi tidak lama kemudian, beberapa waktu, bukan tidak lama, cukup lama. Karena setelah anak itu hampir 2 tahun, tiba-tiba datanglah orang bawa emas. Emas bukan saudara 5 gram, tapi 5 kilo. Oh saudara, bawa kemenyan, mur. Bagi orang yang sabar ada penyediaan ilahi. Satu saat saudara, kita hari ini memang diuji dengan kekurangan. Kita diuji dengan tidak ada tempat. Tidak ada last man tempat tinggal. Semuanya serba kurang. Tapi Tuhan janji, bagi orang yang tetap mengucap syukur, hari itu Tuhan menggerakkan raja-raja dari timur. Tuhan memanggil Melkior, Gaspar, dan Melkior saudara untuk membawa persembahan kepada raja di atas segala raja. Hari itu Maria kaget, segala kebutuhan hidupnya Tuhan sudah menyediakan. Saya berdoa, hari ini adalah sebuah momen di mana saya deklarasikan dalam hidup saya dan saudara. Bagi engkau yang mengikut Tuhan, jalan tidak mulus seperti Maria. Jalan terjal, ada resiko. Hari itu firman Allah berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria kaget, malaikat masuk di rumah. Saudara, hari Natal ini baik-baik, banyak malaikat datang. Amin. Hal-hal yang supranatural sedang terjadi. Amin. Malaikat bisa menjelma sebagai orang yang susah dan miskin. Malaikat bisa menjelma sebagai anak-anak yang butuh. Malaikat bisa menjelma sebagai seseorang, saudara, yang apa yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau sedang lakukan untuk aku. Malaikat bisa seperti supranatural. Maria kaget, tamu di hari Natal. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa arti salam itu? Jangan takut Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, kuasa Allah akan menaungi engkau. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, anak Allah yang kudus. Bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Alkitab berkata, Maria berkata, "Jadilah padaku seperti yang engkau ingini. Aku ini hamba Tuhan." Saudara, begitu malaikat pergi, Maria berpikir, bagaimana orang Yahudi ketat sekali kalau hamil di luar nikah. Bagaimana dia akan dirajam. Bagaimana ada resiko demi resiko yang akan dia terima. Ketika apa saudara? Firman Tuhan datang dalam hidupnya. Tapi Maria berkata, "Ya, aku ini hamba Tuhan." Makanya malaikat bilang, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Kasih karunia Allah menyertai engkau." Apa itu kasih karunia? Maria tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Maria tidak kuat, tapi Tuhan kuatkan. Maria lemah, tapi Tuhan bangunkan.
kasih karunia bukan kuat dan gagah kita. Kasih karunia karena Tuhan. Sesungguhnya kita tidak kuat. Sesungguhnya kita tidak mampu. Sesungguhnya kita tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, aku membuat engkau bisa. Aku membuat engkau kuat. Aku membuat engkau mampu. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Men, bilang kiri kanan, kasih karunia buat engkau mampu. Justru bagus kalau saya dan saudara merasa tidak mampu. Janganlah orang kuat mengandalkan kekuatannya. Janganlah orang kaya mengandalkan kekayaannya. Janganlah orang bijaksana mengandalkan wise men. Tapi biarlah hari-hari ini kita mengandalkan Tuhan. Jadi poin pertama, ada tangan Allah menyertai engkau. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Saya berdoa 2024. Mungkin 2023 engkau telah melewati masa sukar, tapi engkau tetap bertahan. Engkau tidak pernah mengundurkan diri dan engkau tetap setia. Bahkan mungkin hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Tapi endingnya ada orang-orang yang Tuhan perintahkan membawa emas, kemenyan dan mur. Ada penyediaan ilahi. Ada penyediaan Tuhan. Ada perjalanan supranatural yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terjadi di tahun 2024. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, yang kedua, di Natal ini, firman Allah mendeklarasikan dan menetapkan dalam hidupmu. Engkau akan hidup berdasarkan suara Tuhan. Engkau akan hidup berdasarkan pemberitahuan Tuhan. Oh saudara, gembala-gembala diberitahu Tuhan bahwa anak yang lahir adalah juru selamat dunia. Anak yang lahir, saudara, adalah Kristus Tuhan. Dan mereka harus pergi berdasarkan pemberitahuan Tuhan. Saya berdoa yang kedua, engkau masuk 2024 akan dipimpin, diarahkan, dituntun oleh suara firman. Engkau akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dengar baik. 2024 adalah misteri. 2024 tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Dia Tuhan yang memegang, dia maestro, dia sutradara, dia yang memegang kendali. Dia Tuhan. Oh saudara, Tuhan akan memberitahukan kepada kita lewat firman-Nya apa-apa yang harus engkau kerjakan, jalan mana yang harus engkau tempuh. Tuhan akan memimpin engkau lewat pewahyuan, lewat mimpi, lewat pesan Tuhan, lewat firman Allah, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, suara Tuhan yang akurat, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan kekuatan. Orang-orang ini berjalan karena diberitahukan Tuhan. Ini penting saudara. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Ada suara Tuhan, ada suara Herodes. Saudara ingat? Ada dua arus di muka bumi ini. Ada arus surga, ada arus dunia. Engkau akan ikuti suara mana? Kalau engkau kembali ke Herodes, mati. Kalau engkau dengar suara Tuhan, engkau hidup. Matius pasal 2. Mari kita lihat. Ayat 12. Jadikan firman hari ini sebagai patokan.
sebagai sandaran yang saudara pegang dengan kuat. Saudara berdiri dengan teguh apa yang sudah Tuhan firmankan. Tidak peduli keadaanmu seperti apa. Saudara, Tuhan melatih saya dan saudara untuk hidup oleh iman. Untuk hidup, orang benar hidup karena percaya. Orang benar hidup oleh iman. Kalau hari ini dokter memvonis engkau sakit parah, perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sembuh. Kalau hari ini ada kekurangan, engkau berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Yang aku tahu, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara harus terus mempercayai firman lebih daripada keadaanmu, lebih daripada fakta yang ada. Karena firman memiliki otoritas paling tinggi dalam hidupmu. Kalau firman bilang engkau hidup, engkau hidup. Umur panjang, umur panjang. Di hari Natal ini ada yang ulang tahun, karena Tuhan bilang lanjut. Karena ada yang berpulang kemarin 24, 23 banyak orang meninggal saudara. Nggak Riki 25 Desember. Beda dengan kemarin seorang pastor telepon saya, pendeta. Ibu gembala di mana? Saya bilang saya baru habis ibadah di rumah keluarga Rumpuin. Kenapa Bu? Saya mau khotbah apa? Maksudnya Bu pendeta, kita pejemaat. Tuh kejadian di Kolombo ada mati. Dorang ada baminum pada pejemaat pemuka rumah. Kon dorang panggil dia baminum. Kon dorang campur itu cap tikus dengan apas tahu. Dan yang kemudian jemaatnya juga tewas. Padahal cuma mau iko-iko. Perasaan dengan manusia jadi bagate sadiki. Nggak ada di Kingdom Vision. Saya berdoa seluruh jemaat nggak ada yang bagate. Bilang kiri kanan, jangan tagate nih. Ada dua. Satu, maaf jemaat GBI. Cuma karena kompromi. Dia nggak tahu hari itu. Nyawa melayang. Ibu pendeta ini bilang begini. Mesti layani itu jiwa-jiwa. Ini kesempatan. Ibu mohon Bapak orang hidup. K1 Petrus 4 ayat 2 kita WA. Apa itu? Waktu yang sisa sudah cukup kamu pergunakan menurut kehendak manusia. Kamu mabok-mabok, bajudi, pesta pora, badangsa. So boleh stop. Waktu yang sisa ini kamu pergunakan menurut kehendak Allah. Ini waktu darurat. Ini waktu jahat saudara hari-hari ini. Izinkan saya mengatakan apa adanya, ada apanya. Nggak usah perasaan dengan manusia. Ingat akang tuh Tuhan pe perasaan kini. Tuh orang perasaan dengan manusia batar tapi tamang bilang apa? Kong di atas Tuhan bilang apa? Haleluya. Saudara, kenapa hari itu saudara ada suara kepada 3 orang Majus karena diperingatkan dalam mimpi. Lukas 2 ayat Matius 2 ayat 12, sorry. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, Herodes bilang apa? Herodes juga punya suara. Dia munafik, dia bermaksud membunuh anak 2 tahun ke bawah. Dia bilang apa, cari itu raja, kalau ketemu aku akan datang menyembah dia. Tapi semua itu dusta, semua itu pura-pura. Orang Majus tidak tahu sampai tiba-tiba Tuhan kasih tahu. Saudara, di 2024 ada suara Tuhan, ada suara dunia. Ada suara firman, ada suara Herodes. Kenapa? Kita pilih yang mana? Kalau kita ikut Tuhan, kita tidak akan terhisap oleh arus dunia. Minta Tuhan berkarya. Saudara, kalau orang Majus Tuhan bisa peringatkan. Kenapa? Saya mau katakan, saudara kita harus sujud. Dikatakan firman Allah, ayat 11, apa yang mereka lakukan? Ayat 11 ini membuat hati saya hancur saudara. Kenapa dikatakan apa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu, anaknya bukan bayi, bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Tuhan ingatkan kepada saya, nak,
berapa kali kata menyembah, kata sembah di ayat ini kita bilang 1 kali, salah liang anak. Kata sembah di ayat ini 3 kali, menyembah Dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan, dari kata sembah, persembahan, sembah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka sujud menyembah ketika datang pada sang raja. Saudara, perjalanan mereka, saudara tahu mereka baborong hari Natal. Bukan cuma saudara baborong. Ini orang Majus baborong. Borong apa? Emas. Borong apa? Kemenyan. Borong mur. Pada orang penegara Iran. Kong orang tanya, "Kenapa ngoni so baborong mas? Mau baborong?" Saudara, mau pi bawa kuah? Mau pi bawa mana? Batu raja. Kan orang bilang Peredes, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara, perjalanan itu butuh waktu lama, berbulan-bulan. Bahkan ada ahli Alkitab mengatakan 1 tahun lebih. Kalau hari ini berjalan naik unta. Waktu di Israel kita datanya, patu yang penterjemah, naik unta boleh berapa lama? Oh paling kuat 1 jam. Ya enggak ada orang tahan naik unta 1 bulan. Enggak ada, saudara. Kenapa? Itu kan bermedan padang gurun, padang pasir. Enggak mungkin bawa kuda, kuda mati di jalan. Bawa unta, no unta pas laule dak 2. Kong unta pang marah, saudara. Iya, makanya kata waktu di sini siapa ada cerita? Oh pas atau siapa ada cerita? Waktu di sini kalau naik untanya usah banyak-banyak cerita. Jangan unta begini talego. Karena ada unta dusu. Karena terlalu banyak cerita. Orang bilang kata kebanyakan orang Indonesia orang Manado. Kok berapa lama unta saya begini terlempar? Kenapa? Ini unta pikiran terlalu cewek. Dari mana kok ini dia? Oh nentau kata dari Senjer. Saudara bayangkan, kita bayangkan. Kong naik kuda supaya cepat. Naik kuda bagaimana ini lewat padang belantara, padang gurun. Hari ini saja masih ada padang pasir. Dan saudara, kalau dari sini sampai Gorontalo, ada tawarkan ke Pendeta James. Pendeta James, dari sini sampai Gorontalo mau ambil 1 miliar. Naik sapi. Biar naik sapi iyo. Mau pi 1 M kuah. Sampai di Gorontalo ada yang mau kasih 1 M. Biar naik sapi orang tada. Baku bonceng leh. Kenapa iya toh? Nanti berhenti di tempat-tempat tertentu kasih istirahat tuh sapi. Kenapa? Saudara, ini bukan mau pi terima doi. Ini mau pi bawa mas. Mau pi bawa kemenyan, mau pi bawa mur. Ada baborong for Tuhan Yesus di hari Natal. Coba lihat tuh orang baborong di sei. Itu berarti keturunan raja-raja tuh coba baborong. Coba saudara pikir. Ini DP, ajudan-ajudan bilang, raja-raja mau pi mana kuah ini? Kenapa baborong mas? Belum perjalanan sukar, belum ada perampok. Makanya rombongan mereka adalah rombongan besar. Dipimpin bintang. Ini saudara orang-orang paling kaya yang ada di negeri timur. Orang-orang paling pandai yang ada di negeri timur. Orang-orang yang ada jabatan baru nama raja-raja dari timur. Bukan orang Bogo ini. Orang yang bisa baca bintang. Orang yang tahu. Tapi saudara tahu, ketika berhadapan dengan anak itu, saudara lihat, sujud. Sujud. Ini raja-raja saudara. Seolah-olah ada bawa emas, kemenyan, mur. Jauh. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan di hari Natal ini. Ini yang namanya ketekunan. Ini yang namanya mendesak. Ini yang namanya gila-gilaan ini. Ini yang namanya cinta. Di hari Natal ini, adakah kita bersungguh-sungguh mendesak mencari Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mendesak Tuhan, aku mau bertekun. Tuhan aku bawa. Aku belum punya mas, kasihan Tuhan sekarang. Tapi aku bawa hidupku. Sampai kan Herodes bilang, oh ada raja lain dong. Mereka semua sembah. Saudara, ini adalah sebuah kegilaan akan Tuhan. Ini sebuah ketekunan. Ini sebuah konsep
konsisten. Ini adalah sebuah pengejaran. Di hari Natal ini, adakah pengejaran kita yang sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya berkata, oh itu kan orang Majus. Tafsiran saya, kekayaan mereka tidak buat mereka bahagia. Tafsiran saya, kepintaran mereka tidak bisa membuat mereka sukacita. Karena Alkitab berkata mereka bersukacita. Ayat 10. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sukacita tidak bisa dibeli. Sukacita adalah hadiah Roh Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena mereka mengejar yang ilahi, gila-gilaan. Torang, mari saudara, bukan hanya saudara, tapi saya dan saudara. Cuma ujang sadiki kuat. Kadangkala torang sudah mau pergi gereja. Cuma panas sadiki, kadangkala torang so cancel untuk berdoa. Saudara tahu orang Majus melewati panas, melewati dingin. Kalau malam padang gurun dingin sekali, belum DP ular, belum DP kalajengking, belum DP resiko, belum pergi cuma untuk menyembah. Makanya nama mereka tiap Natal tetap ada. Penyembahan ini tidak akan pernah hilang. Itu kekal di hati Allah. Makanya Matius dapat wahyu untuk mencatat perjuangan iman mereka. Karena itu merupakan suatu perjalanan cinta mereka dengan Tuhan. Itu masalah hati. Dan apa yang mereka taruh. Makanya puji Tuhan hari ini kita terus menyembah. Terus menyembah. Saya berkata Tuhan, kami akan terus menyembah-Mu. 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 Kami tidak bisa balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dalam penyembahan ada kuasa. Tiba-tiba mereka dengar suara Tuhan. Tiba-tiba saudara, Alkitab bilang Tuhan membelokkan jalan mereka di jalan lain. Di jalan supranatural. Di sini ada Herodes. Tapi mereka tidak ketemu dengan Herodes. Mereka ketemu dengan jalan Tuhan. Jalan keselamatan. Jalan perlindungan. Saya berdoa 2024 ada jalan perlindungan. Ada jalan belas kasihan Tuhan. Dalam hidup saudara-saudara tidak akan jumpa dengan Herodes. Herodes bicara tentang apa saudara? Keputusan-keputusan yang kalau kita ambil, kalau saudara tidak berhati-hati, tidak berdasarkan pimpinan, arahan, firman Tuhan, bisa salah. Dan ini fatal. Saudara tahu, membedakan emas dengan mas. Mas, mar muncul kamari kote, tuh mas, baku beda. Tapi di 2024 ada yang namanya trap atau jebakan. Kelihatannya berkat, tapi itu bukan dari Tuhan. Bagaimana bisa bedakan emas asli dan emas palsu? Kita harus merenungkan emas ini. Firman lebih indah daripada emas. Sehingga kita dapat bedakan. Oh ini emas jebakan. Saudara kasih contoh, saya kasih contoh di Alkitab. Hari itu Lot Pekira, dia kan punya banyak domba, lembu, sapi. Apa yang diharapkan oleh orang-orang zaman itu? Air. Begitu dia lihat Sodom dan Gomora, dia bilang, oh so ini tuh berkat Tuhan. So ini kita semua hengke, kita semua bawa. Ini tapi istri anak-anak pergi di lembah Yordan banyak airnya. Nen tahu Sodom dan Gomora. Apa yang dia kira berkat, ternyata berkat tipuan. 2024 ada yang seperti itu saudara. Maksudnya ada berkat, itu bukan berkat dari Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa membedakannya kecuali kita dituntun oleh suara Tuhan. Kenapa Abraham tidak ujuk-ujuk, Lot, tunggu aja. Atau Lot, kita kan papa ade, kita juga kesana ngana tinggal di sini, titik. Nggak, karena Abraham bisa bedakan. Ini bahaya ini. Ini bukan berkat dari Tuhan ini. Ini berkat jebakan ini. Ini tidak keliru ini. Ini iblis mau menjebak saya. Di Natal ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara.
Tuhan ingatkan, nak, sampaikan berita Natal. Apa Tuhan? Hati-hati dengan ke depan. Salomo pikir semua emas dia boleh ambil. Tapi Alkitab mengatakan ada emas yang 666. Harusnya itu dia tidak ambil. Anam. Ada terdapat di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Disitulah menyusup roh cinta uang dan wewene. Karena raja-raja ini tidak hanya bawa emas, tapi perempuan-perempuan penyembahan berhala yang akhirnya menawan hati Salomo. Tapi yang mereka bawa ke depan emas dulu. Akhirnya Salomo tidak enak hati. Terima. 2024 ada berkat sejati. Tapi ada berkat yang bukan daripada Tuhan. Jangan takut saudara. Tuhan akan memberitahu kepada saya dan saudara. Nak, ini berkatmu. Ini kekal. Ini pemberian daripadaku. Kalau soal korupsi, suap, ya itu memang soneto-neto bukan dari Tuhan. Jangan coba-coba saudara. Iya, itu. Tetapi ada saudara ya. Saudara ingat, saya kasih satu contoh Abraham. Abraham diberikan apa? Hamba laki-laki. Hamba perempuan. Betul? Kata Alkitab, siapa yang kasih itu dia? Hagar. Ya kan? Di dalamnya ada Hagar. Gara-gara apa saudara? Abimelek memberikan apa? Berkat. Abimelek kasih kepada Abraham. Kambing, domba, lembu, sapi. Kong dia sisip itu. Budak laki-laki dan budak perempuan. Di dalamnya ada Miss Hagar. Akhirnya dibawalah Abraham yang katanya berkat Tuhan, bawa di rumah. Kalau menurut saya sih DP kambing domba enggak masalah. Menurut saya kambing domba dan harta itu enggak masalah. Tapi menurut saya yang perlu ditolak, harusnya ini budak perempuan. Bukankah Abraham sudah punya banyak budak perempuan? Akhirnya terima berkat yang mereka pikir berkat daripada Tuhan. Nggak tahu berkat saudara ya, pemberian, jebakan daripada setan. Akhirnya apa? Sarah minta Abraham tidur dengan Hagar. Lahirlah Ismail. Persoalan sampai hari ini. Kenapa? Karena hari itu, sekali lagi saya ingatkan, ini penting. Tolong dicatat. Ada sebuah pesan Tuhan untuk setiap keputusan di 2024. Sebagaimana gembala-gembala diberitahu oleh Tuhan. Saudara, demikianlah saudara akan dipimpin, diarahkan, amin, dibawa, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara akan bisa memutuskan keputusan dengan tepat. Hati-hati dengan berkat yang bukan dari Tuhan. Saya pakai berkat tanda kutip. Ada berkat dari Tuhan, ada berkat dari dunia untuk menjebakmu. Ada emas, ada emas. Ada emas, ada emas. Saudara tahu emas dengan emas? Bagaimana kita bisa bedakan berkat dari Tuhan dan berkat bukan berkat dari Tuhan? Kecuali kita bergaul dengan emas murni, yaitu firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ini sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang penting. Lot jatuh karena Lot pikir, oh itu berkat itu tanah Yordan berkat, mata air kok mata air. Nen tahu terjebak Sodom dan Gomora. Dan saudara tahu keputusan yang Lot ambil mempengaruhi rumah tangga. Bapak-bapak, mintalah arahan Tuhan. Ibu-ibu, mintalah arahan Tuhan. Di hari Natal Tuhan diingatkan, nak, sebagaimana ada firman yang akan menuntun para gembala, menuntun orang
Majus, demikianlah ada firman yang akan menuntun engkau, menjauhkan engkau dari jebakan-jebakan orang berdosa, dari jebakan-jebakan orang fasik. Bahkan engkau akan mengambil keputusan dengan benar. Amin. Ada keputusan. Akhirnya karena Lot salah ambil keputusan, istri jadi tiang garam, anak-anak berzina dengan papa sendiri. Itu diawali dengan mereka pikir banyak air tanpa basah. Nen tahu jadi tiang garang. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan tanpa basah. Berdoa banyak di 2024. Karena Tuhan akan kasih saudara mata air sejati. Tuhan akan angkat anak-anak Tuhan. Yang penting hati-hati dengan keputusan. Keputusan raja-raja ada di tangan Tuhan. Satu kali, saudara, saya merasa dengan firman ini disampaikan, Tuhan akan memberikan engkau, tunas dari pangkal Isai akan berbuah. Roh hikmat, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh pengejaran akan Tuhan. Yang kesenangan ialah takut akan Tuhan. Sehingga engkau tidak akan dibodohi, dijebak oleh orang fasik, orang berdosa, oleh sesuatu yang akan engkau ambil salah. 2024 tidak boleh salah, saudara. Datang 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Raja Salomo dua-dua mau menangis. Kiapa? Ini kita pe anaknya, anda ini kita pe anak. Lalu Raja Salomo, ceritanya bagaimana? Kita melahirkan, kita pe anak hidup, DP anak mati. Kon dia ambil kita pe anak Raja Salomo. Yang satu perempuan bilang, nyanda Raja Salomo, itu kita pe anak. Yang perempuan A bilang kita pe anak, perempuan B bilang kita pe anak. Saudara, Raja Salomo bilang, oke. Mana tuh bayi? Napa tuh bayi? Pengawal potong 2. Setengah kasih Pak Ibu A, setengah kasih Pak Ibu B. Tiba-tiba yang ibu satu bilang begini, jangan Paduka, jangan Baginda, kasih coba dia. Nyanda potong 2 seiko jo Raja pe mau. Raja bilang, jangan potong. Orang yang berkata jangan potong itu adalah ibunya. Inilah ibu sejati. Dari mana Salomo bisa memutuskan perkara dengan adil? Dari mana Salomo bisa tahu mana yang benar antara dari 2 orang ini? Dari mana saudara bisa tahu ini proyek benar yang mana? Dari mana saudara bisa tahu ini berkat yang benar yang A atau yang B? Yang A atau B? Proyek yang benar yang A atau B? Pekerjaan yang benar yang A atau B? Keputusan yang benar yang A atau B? Karena Salomo minta dalam doa. Salomo bilang, Tuhan, berikan aku hikmat. Dia berlutut pada tengah malam. Dia minta pada Tuhan supaya aku bisa memutuskan dengan benar. Karena kalau aku memutuskan salah, impactnya besar. Saudara, itulah sebabnya 28-29 ada doa. Karena orang mau berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, arahkan 4 orang. Arahkan orang jemaat. Mau pilih yang mana? A atau B? Dua-dua jalan lurus. Tapi Tuhan bilang, yang satu dariku lurus, kudus, tulus. Tapi yang satu jalan lurus, ujungnya maut. Dua-dua lurus. Tapi engkau bisa mengenali jika engkau duduk di dalam doa. Amin. Haleluya. Jangan takut, Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengarahkan kita. Jalan mana yang harus kita pilih. Jangan takut, ingat dengan baik. Saya tekankan sekali lagi. Keputusan kita akan menentukan anak cucu kita. Keputusan hari itu daripada Nuh membangun bahtera, menyelamatkan seisi rumahnya. Keputusan daripada Lot membuat binasa seisi rumah. Keputusan daripada Akan bin Karmi membuat binasa satu rumah tangga. Keputusan daripada seseorang yang salah. Hari itu Elimelek bikin keputusan. Elimelek bilang begini, daripada di Bethlehem, ini dia, rupa somo kering ini, rupa somo kering. Hari itu mereka kaya raya. Lebih baik orang tinggalkan tuh rumah roti. Orang pergi mencari, pergi di Moab. Saudara, perjalanan mereka tragis. Karena apa?
Anak Mahlon, anak yang tua mati. Anak kedua Kilion mati. Kepala rumah tangga Elimelek mati. Tersisa Naomi. Untung Naomi kembali ke Bethlehem. Kembali ke firman Tuhan. Bawa kemari dengan Ruth. Tidak terlambat, saudara. Kelihatannya terlambat. Saya mau berkata, adakah di tahun lalu kita ambil keputusan lari dari Tuhan? Ambil keputusan salah, bikin keputusan keliru. Hari ini jalan pulang. Hari ini kita bisa balik kembali. Hari ini kita bisa perbaiki kembali apa yang salah. Hari ini kita kembali ke roti hidup Bethlehem. Bet, rumah, lehem, roti, roti hidup. Hari ini kita kembali ke firman. Dan saudara tahu, saudara Ruth kawin dengan Boas, orang paling kaya. Dapat anak Obed, dapat anak Isai. Isai anak Raja Daud. Petrus noto Yusuf suami Maria. Itu dihasilkan dari seseorang pernah salah dalam hidupnya. Tapi dia kembali kepada roti hidup. Dia kembali kepada firman Tuhan. Dia memang sudah hancur-hancur. Dia telah kehilangan banyak hal. Tapi masih ada satu kesempatan. Dan Tuhan mengangkat dia. Tuhan memulihkan dia. Saya berdoa di hari Natal. Engkau buat keputusan salah. Balik, cari Tuhan. Kembali ke Bethlehem. Kembali ke firman Allah. Kembali kepada roti hidup. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Dua hal ini saja yang penting. Nanti 3 hal di prophetic direction. Amin. Yang pertama apa tadi? Dia Tuhan. Ada tangan ilahi rekayasa Tuhan yang menyediakan menjadi kebutuhan Maria dan Yusuf, itu yang terjadi. Yang kedua, arahkan hidup saya dan saudara pada firman. Firman Tuhan akan memimpin saudara untuk ambil keputusan yang benar. Bertindak sesuai firman. Tunggu firman Allah. Hati-hati dengan bujukan. Hati-hati dengan apa, saudara? Satu kali, ini terjadi beberapa tahun lalu. Tapi ini masih membekas sampai hari ini dalam hidup saya. Satu kali suami saya, kami naik motor buntut. Isi bensin lehnya enggak ada. Kadang naik pulang doa, naik di gunung tak undur. Kita bilang, ini kenapa sudah undur begini? Enggak ada bensin. Saudara ya. Tapi saudara tahu, Tuhan itu setia. Beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian suami saya dapat pekerjaan. Saudara, ketika dapat pekerjaan, hutang tiba-tiba lunas. Tuhan kalau kerja tiba-tiba. Saya enggak usah cerita itu. Tapi saudara tahu, ketika semakin ke depan, tiba-tiba suami saya bilang begini, Mama semua udah oto. Tempo apa? Minggu depan oto baru. Papa semua jadi orang kedua di perusahaan itu. Oh saudara, namanya Wewene. Dengar begitu, puji Tuhan, terima kasih. So hari Senin tak bilang, Pak, ambil jutu oto. Oh bos masih di Jakarta. DP minggu depan, bos ada di Inggris. DP minggu depan, bos belum pulang Inggris. DP bulan depan, so 1 bulan kong kita bilang, hei papa, toho ini. Kita bilang janji-janji. Dia bilang betul. Itu bos sejanji ini. Saudara, kemudian kita berdoa, Tuhan, apakah ini berkat daripadamu? Ya saudara, saya merasakan bahwa Tuhan bilang bukan. Tapi tahu Joto, dia bilang, Pak cocek, telepon kamari. Bos pulang. Cuma bos PKK, ne mau pak bapak. Bahkan bapak penama di struktur, bapak ke kantor. Kenapa? Karena bos mulai andalkan pak bapak. Jadi ini kakak cemburu. Dia hapus dari struktur. Ya saudara, kau nenek pulang, ya mak. Kate bukan dapat oto, dapat hapus. Bilang kata semua naik oto tong 2. Dia bilang, ya mak, belum berarti. Kita mama nangis di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, sudah jodang nak jadi dapat oto. Mar, kepala sudah pak sorong dari struktur. Akhirnya suami saya bilang begini, berarti mak orang kerja lain. Mulai lagi dari bawah. 3 bulan setelah itu kira-kira, ada duduk ini Mbak Uni Pacific TV dulu toh. Heh, kenapa tuh bos? Polda ada tangka di jalan. Iya saudara, ikut orang 2 menangis saudara.
Menginap dorang, biar enggak salah. Semua nama karena mau periksa. 1 bulan di sana, bapak pergi-pergi. Kau nada bilang, Pak Mon, kayak Pak Mon nyanda dang. Kita lenen tahu bagaimana kau dihapus kita penama. Kadang orang bilang, kiapa, ndak adil. Kenapa orang dilengserkan? Kenapa tidak jadi? Karena itu nak bukan dariku. Amin. Saudara tahu, sampai hari ini dia masih bebas bersyarat. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya naik tuh otot tadi dan yang mau jadi khotbah. Untung hari itu, iya saudara, hari itu orang doa 7 hari, habis doa 14 hari, habis itu 40 hari, habis itu 21 hari, dan orang berkekurangan berdoa, tapi ternyata tuh sujud menyembah. Saudara, Tuhan tidak dapat pikir, tapi Tuhan bekerja. 28, 29 hadir. Selamat hari Natal.